Saat Ibu Suri membuka jubahnya, memperlihatkan jubah resmi di dalamnya, Selir tercengang. Karena jubah resmi yang dia kenakan sama persis dengan milik Ibu Suri. Berpakaian sama tidak menakutkan, tetapi berpakaian sama dengan Ibu Suri itu adalah dosa mati. Dan permaisuri yang berdiri di sampingnya menunjukkan seringai licik. Ternyata semua ini atas rencananya. Tujuannya adalah meminjam tangan Ibu Suri untuk menyingkirkan Selir. Kemudian, semua orang memasuki aula utama dan melepas jubah mereka. Selir itu mundur dan tidak berani melepasnya. Pelayannya memintanya untuk berpura-pura pingsan dan mencari seseorang untuk membawanya keluar. Dengan begitu, itu bisa mengelabui tanpa sepengetahuan siapapun. Tetapi secara tak terduga, permaisuri sudah siap. Dia berkata di depan semua orang untuk menyuruh Selir melepas jubahnya. Selir itu dengan gugup mengatakan bahwa dia masuk angin. Tubuhnya lemah dan kedinginan, jadi dia tidak melepasnya. Permaisuri tidak mendengarkan alasan itu. Dia segera menuduh Selir itu tidak sopan di depan Ibu Suri. Dia menyuruh orang untuk melepaskan jubah Selir itu. Bairuoto, hari kematianmu telah tiba. Selir, apa yang sedang kau jahit? Pelankan suaramu. Dinding punya telinga. Aku sedang menjahit jubah resmi untukmu. Bukankah jubah resmi hari ini sudah dikirim? Itu jubah resmi Ibu Suri. Jika aku memakainya untuk menemui Ibu Suri, 9 nyawa pun tidak cukup untuk kepalaku yang dipenggal. Pantas saja guru datang terlambat dan pulang lebih awal. Mengajar etiket dengan asal-asalan. Ternyata sengaja menunggumu melakukan kesalahan. Bagaimana kau bisa tahu bahwa jubah resmi ini adalah milik Ibu Suri? Siapapun yang memiliki gelar Selir dan di atasnya harus mengenakan jubah resmi selama festival. Biru laut, peoni adalah untuk Selir. Peoni merah tua adalah untuk permaisuri. 100 burung phoenix adalah untuk Ibu Suri. Kau harus mengingatnya. Saat kau mengikuti ibu ke istana nanti, saat melihat seseorang mengenakan jubah resmi seperti apa, maka beri hormat kepada mereka seperti itu. Itu kakakku. Dia yang memberitahuku saat di rumah ibu. Tak disangka etiket yang diajarkannya padaku dapat menyelamatkanku di istana belakang ini. Jubah resmimu sudah kuletakkan di belakang batu di jalan setapak. Pencahar Cuner sudah kumasukkan ke dalam minumannya. Selir, pakaianmu basah kuyup. Biarkan aku mengantarmu berganti pakaian. Ganti apa? Jika kita terlambat, bisakah kau menanggungnya? Kau. Kenapa perutku sakit sekali? Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Jangan kembali lagi. Ketakutanku hanya akting denganmu. Liu Yuxin. Selanjutnya giliranku. Apa yang kalian ributkan? Yang mulia, hamba kedinginan. Jadi agak lambat melepas jubah. Kedinginan. Kenapa jubahmu basah kuyup? Yang mulia, Cuner yang membuatnya basah. Dia juga tidak mengizinkan Selir untuk berganti pakaian. Yang mulia, lihat. Tangan Selir membeku. Penjaga, tangkap pelayan ini. Tunggu. Jubah resmimu. Sepertinya bahannya bukan sutra. Ini. Ibu Suri.
Bahan yang hamba gunakan adalah kain rami putih. Kain rami putih. Ayah hamba saat pergi ke Jiangnan pernah bertemu dengan pedagang yang menanam rami putih. Kain ini sangat ramah kulit dan bernapas. Tetapi harganya hanya setengah dari sutra. Jadi, hamba lancang untuk mencoba menjahit jubah resmi dengan kain rami putih. Jubah resmi hamba tidak pantas dikenakan pada acara formal. Jadi, jubah itu basah kuyup. Hamba takut kehilangan kesopanan di depan Ibu Suri. Jadi terpaksa menggantinya. Harganya tidak sampai setengah dari sutra. Pakaian di istana setiap tahun menghabiskan puluhan ribu tael emas. Sekarang, perang di perbatasan membutuhkan biaya. Perbendaharaan negara menipis. Jika kita dapat secara aktif mempromosikan pakaian dari kain rami putih, setiap tahun kita dapat menghemat banyak perak. Siapa namamu? Dia adalah Selir Li, yang mulia. Dia adalah anak yang baik dan cakap. Di masa depan, bantulah Permaisuri untuk bersama-sama mengelola istana belakang. Ibu Suri, istana belakang. Aku bisa mengurusnya sendiri. Tidak perlu dibantu oleh seorang selir biasa. Permaisuri, meskipun aku tidak mengurus urusan istana, tetapi aku punya standar di hatiku. Dia adalah putri dari kepala pelayanmu. Benar, kan? Ibu Suri pikir kamu terlalu sibuk mengurusi 6 istana, hingga pikiranmu menjadi kacau. Ibu Suri. 2 bulan lagi adalah hari ulang tahun pangeran kecil. Dia adalah satu-satunya putra yang mulia. Pesta ulang tahun, serahkan saja pada Selir Li untuk mengurusnya. Bagaimana menurutmu? Selir Li cerdas. Selir mempercayai Selir Li. Selir pasti tidak akan mengecewakanmu. Selir Li telah memilih untuk mengadakan pesta ulang tahun pangeran di Istana Xuanyang. Di luar Istana Xuanyang ada pohon persik. Musim semi akan segera tiba. Bunga persik akan bermekaran. Selir Li sangat bijaksana. Putra mahkota adalah satu-satunya putra yang mulia. Tentu saja Ruotong akan melakukan yang terbaik. Tidak berani membuat kesalahan sedikit pun. Selir Li sepertinya punya maksud tersembunyi. Selir Mulia Rong adalah orang yang cerdas. Selir suka berbicara dengan orang yang cerdas. Seseorang bawa dia ke taman kekaisaran untuk bermain sebentar. Jika Selir Li memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung. Selir Mulia Rong bermartabat dan tenang. Dicintai oleh Ibu Suri. Jika bukan karena keluarga Liu yang terlalu berkuasa, posisi permaisuri ini, aku khawatir itu akan menjadi milik Selir Mulia Rong. Posisi permaisuri, semua selir memperebutkannya. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Aku khawatir dengan putra mahkota. Selir Mulia Rong tidak ingin ikut campur pun harus ikut campur. Apa maksudmu? Permaisuri pada dasarnya pencemburu. Menurutmu dia bisa mentolerir putra mahkota? 6 tahun yang lalu, bayinya meninggal dalam kandungan. Sejak saat itu, dia aslinya rusak parah. Dan dia tidak bisa punya anak lagi. Setiap hari dia melihat putra mahkota milikmu bermain di depannya. Apa yang dia pikirkan? Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Kamu adalah satu-satunya di harem ini yang bisa bersaing dengan permaisuri. Orang bijak memilih tempat untuk bernaung. Selir bersedia memberikan semua yang Selir miliki untuk Selir Mulia Rong. Membantu Selir Mulia Rong mendapatkan kembali posisi sebagai kepala istana. Berani sekali. Kamu tahu jika kamu mengatakan ini, kamu bisa kehilangan kepalamu. Kamu boleh pergi. Anggap saja aku tidak pernah mendengar kata-kata ini. Pintu selir akan selalu terbuka untuk Selir Mulia Rong. Permaisuri memiliki keluarga ibunya untuk mendukungnya. Tidak mudah untuk menggulingkan permaisuri. Selir Mulia Rong selalu tahu tempatnya. Mengapa kamu setuju dengannya? Kamu lupa dengan Selir Song? Memasuki istana sebagai selir, takdirnya adalah untuk bersaing. Siapa yang bisa benar-benar tahu tempat mereka? Terlebih lagi, Yang Mulia belum memiliki pewaris. Orang yang akan mewarisi tahta di masa depan pasti putra mahkota.
Dengan kepribadian permaisuri, bagaimana dia bisa rela tunduk pada orang lain? Selir mulia Rong adalah orang yang cerdas. Suatu hari nanti dia akan mengerti alasan ini. Lepaskan aku, jangan-jangan. Kamu pikir kamu siapa? Kepala pelayan istana permaisuri, Yang Mulia Permaisuri mengatakan untuk tidak menahanmu. Sebelum mati, bersikaplah baik. Layani kami berdua dengan baik. Jika kami senang, maka kematianmu tidak akan terlalu menyakitkan. Dasar tidak tahu malu. Lempar dia ke sana untukku. Hentikan. Bukankah kamu dibuang ke tempat cuci? Mengapa kamu dikejar-kejar? Budak ini karena tidak menyelesaikan apa yang diperintahkan Yang Mulia Permaisuri. Jadi mereka ingin membunuh budak ini untuk membungkamku. Selir Li, kamu adalah orang yang baik. Di masa depan, biarkan budak ini tinggal di sisimu dan bekerja. Bahkan jika budak harus menjadi sapi atau kuda, budak ini bersedia. Di tempatku tidak ada pekerjaan untuk kepala pelayan istana. Selama kamu membiarkan budak ini tinggal di sisimu dan bekerja, bahkan jika itu menjadi pelayan pembersih, budak ini bersedia. Selir Li, Ibu Suri memanggilmu. Kamu pernah menyakitiku, aku tidak mempercayaimu. Tapi aku tidak berniat mengambil nyawamu. Hidup atau mati, itu terserah padamu. Binger, ayo pergi. Selir, dia adalah orangnya permaisuri. Apakah kamu benar-benar mempercayainya? Hidup atau mati? Pilihannya ada di tangannya. Jika dia benar-benar bodoh, maka dia malah membantuku melakukan sesuatu yang besar. Nyonya Cuner, kamu telah menderita. Kamu adalah pelayan yang lahir di rumahku, namun harus berada di tempat cuci, melakukan pekerjaan kasar. Nyonya, jangan khawatir, aku pasti akan mengurusmu untuk keluar dari istana. Tapi, sebelum meninggalkan istana, apakah kamu bersedia membantuku untuk terakhir kalinya? Demi Nyonya, budak ini bersedia melakukan apapun. Urusan istana belakangmu sedang sibuk-sibuknya, harus mempersiapkan pesta ulang tahun pangeran pertama, dan masih harus membantu Yang Mulia menyalin kitab suci. Kau tidak akan menyalahkan Yang Mulia, kan? Asalkan Ibu Suri tidak menganggap jelek tulisan hamba. Hamba setelah tengah hari akan datang untuk menyalin kitab suci untuk Ibu Suri. Ibu Suri, orang-orang dari Departemen Urusan Dalam Negeri datang melapor. Yang Mulia malam ini beristirahat di Istana Permaisuri. Permaisuri bulan ini bisa dibilang mengikuti aturan. Kekuatan keluarga Liu semakin besar, tidak mungkin juga selalu bersikap dingin padanya. Selir Li, gulungan kitab suci ini sudah selesai disalin. Bawa kitab suci ini ke Yang Mulia. Hamba patuh. Yang Mulia, hamba datang untuk mengantarkan kitab suci. Letakkan di situ. Selir Li. Yang Mulia, akhir-akhir ini hamba sedang sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun. Apakah Yang Mulia merindukan hamba? Selirku telah bekerja keras, terlihat sedikit lebih kurus. Tetapi,
Selirku tidak memakai riasan seperti ini. Mata yang cerah dan gigi yang putih. Terlihat semakin cantik dan menawan. Yang mulia Permaisuri telah menyiapkan makan malam di istananya. Dan ingin hamba untuk mengundang Yang Mulia ke sana. Ibu Suri ingin hamba mengantarkan kitab suci. Masih ada satu gulungan kitab suci yang disembunyikan di dalam diri hamba. Yang Mulia harus mengambilnya sendiri. Yang Mulia Permaisuri telah menyiapkan makan malam di istananya, dan ingin hamba mengundang Yang Mulia ke sana. Ibu Suri, aku ingin makan sarang burung walet. Baiklah. Biar Ibu Suri suapi kau. Selir Agung Dung. Hari ini adalah ulang tahun putra mahkota, Zhen Jingai Fei Yibei. Permaisuri, Diao. Pengawal, cepat panggil tabib istana. Bagaimana? Mohon maafkan Yang Mulia, pangeran pertama baik-baik saja. Hanya perlu istirahat beberapa hari, maka akan sembuh total. Sebenarnya penyakit apa yang diderita putra mahkota? Mohon maaf Yang Mulia, pangeran pertama alergi kacang tanah. Alergi kacang? Masalah pangeran yang alergi kacang tanah. Semua orang tahu, lalu bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi di pesta ulang tahunnya? Hamba sejak setengah bulan yang lalu, telah melarang peredaran kacang tanah di istana. Orang-orang dari dapur kekaisaran, semua bisa bersaksi untuk hamba. Jadi memang ada seseorang yang sengaja ingin mencelakai pangeran pertama. Ibu Suri, Yang Mulia, mohon berikan keadilan untuk putra mahkota. Mohon maaf Yang Mulia, kami di Taman Kekaisaran menangkap orang yang mencurigakan. Dia kedapatan membawa ini, dan akan membuangnya ke sungai. Ini adalah mangkuk bubur sarang burung walet, yang Diao makan tadi malam. Mohon maaf Yang Mulia, di dalam mangkuk bubur sarang burung walet ini, memang terdapat bubuk kacang tanah. Bawa dia kemari. Cuner, kau lagi. Bukankah kau Dayang yang bertugas di Istana Permaisuri? Ibu Suri, dia sudah diusir ke pencucian. Bukan lagi orangku. Pelayan rendahan. Katakan, siapa yang menyuruhmu untuk mencelakai putra mahkota? Tidak. Tidak ada yang menyuruh hamba. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, Zhen Hui Rang Siwei, memotong lidahmu. Mohon ampun Yang Mulia. Hamba akan mengaku semuanya, adalah Selir Li. Tidak, bukan aku. Kau pikir, Zhen Hui Xiang Xin Ni De Huama, hamba sama sekali tidak berani berbohong. Hamba sejak diusir ke pencucian, dipukuli dan dihina oleh orang-orang. Hampir mati. Untungnya diselamatkan oleh Selir Li, untuk membalas kebaikannya. Hamba berada di sisi Selir Li, melayani dengan sepenuh hati. Akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Selir Li. Kemarin, Selir Li memerintahkan hamba, untuk membalas budi. Hamba menaruh bubuk kacang tanah ke dalam mangkuk bubur sarang burung walet pangeran pertama. Omong kosong. Hamba bersumpah dengan nyawa hamba. Semua yang hamba katakan adalah kebenaran. Hamba sejak kecil telah melayani permaisuri. Jika hari ini hamba tidak mengatakan yang sebenarnya, orang yang akan dicurigai adalah permaisuri. Meskipun hamba diusir ke pencucian, tetapi dari awal hingga akhir,
Tetaplah pelayan permaisuri. Bagaimana mungkin melibatkan tuanku? Selir Li, hamba minta maaf. Hamba rela turun ke Sungai Kuning untuk terus melayani Anda. Benar. Jika kamu mengatakannya, melayaniku dengan sepenuh hati, lalu katakan padaku, gelang giok yang biasa kupakai di tangan mana? Bagaimana? Sangat sulit untuk dijawab. Jika kamu selalu berada di sisiku, melayaniku dengan sepenuh hati, lalu bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Gelang yang kupakai setiap hari, itu tangan kiri. Beruntung sekali menebaknya dengan benar, tapi biasanya, aku tidak pernah memakai gelang giok merah, melainkan giok es. Yang mulia, Ibu Suri, hamba ini penuh kebohongan. Seseorang yang bahkan tuannya, biasanya memakai apa, tidak mengetahuinya dengan jelas. Aku akan membiarkan dia meracuni putra mahkota, apalagi yang bisa kamu katakan? Yang mulia, hamba tidak berbohong. Di kamar Selir Li ada stoples hijau tua. Masih ada bubuk kacang yang belum dibuang. Tepat di lantai 2 lemari. Jika Anda tidak percaya, kirim saja seseorang untuk menyelidikinya. Yang mulia, kirimkan seseorang untuk menyelidikinya. Aku tidak ingin menuduh Selir Li secara tidak adil. Tetapi aku juga tidak ingin melepaskan siapapun yang ingin mencelakai putraku. Kamu segera pergi ke kamar Selir Li untuk menyelidiki. Baik. Selir Li, apakah itu kamu? Yang mulia, apakah Anda mencurigai saya? Yang mulia, bisakah Anda mengizinkan saya untuk melihatnya? Masih melihat apa lagi? Saksi dan bukti sudah cukup. Yang mulia, segera bawa Selir Li pergi. Orang-orang, bawa Juner dan Selir Li pergi untukku. Tunggu. Yang mulia, di dalam stoples ini bukan bubuk kacang tanah, melainkan bubuk asam jawa. Benar. Selir Li, bisakah Anda mengizinkan saya untuk memeriksa denyut nadi Anda? Selamat, Ibu Suri. Selamat Yang Mulia. Selir Li sedang hamil. Apakah ini benar? Ini benar. Wanita hamil di trimester pertama mudah mual. Bubuk asam jawa yang dicampur air dapat mengurangi morning sickness. Yang Mulia, mungkin Selir Li sudah tahu bahwa dia hamil. Hal yang begitu penting. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya berada di dalam istana, sulit untuk melangkah. Kejadian hari ini adalah contoh terbaik. Jika saya memberitahu tentang kehamilan ini lebih awal, dikhawatirkan, hari ini, yang celaka adalah anak saya. Selir Li, apa maksudmu? Apakah kamu pikir, aku yang melakukannya? Yang Mulia, Ibu Suri, saya sudah tahu sejak setengah bulan yang lalu, bahwa saya hamil, sudah menjadi seorang ibu. Bagaimana mungkin saya mengambil risiko, membahayakan nyawa putra mahkota, apalagi memerintahkan dayang istana yang pernah menganiaya saya? Apakah Ibu Suri menganggap ini masuk akal? Dayang rendahan, kamu harus mengaku dengan jujur. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu mencelakai putra mahkota? Jika kamu tidak mengaku, aku akan segera membuatmu merasakan siksaan. 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 Itu memasukkan orang ke dalam sangkar pengukus, menuangkan air dan menambahkan kayu bakar. Rasanya seperti api membakar hati dan paru-paru, membuat orang lebih baik mati daripada hidup. Dayang rendahan, katakan, siapa sebenarnya yang menyuruhmu mencelakai putraku? Permaisuri, Anda berjanji padaku, jika saya menyelesaikan tugas, Anda akan membiarkanku berpura-pura mati dan meninggalkan istana. Tetapi saya tidak berguna, dan sekali lagi mengecewakan Anda. Ini buruk, cepat, dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri.
Yang Mulia, Ibu Suri. Meskipun hamba ini telah mati, tetapi pelakunya telah terungkap. Mohon Ibu Suri, Yang Mulia, berikan keadilan untuk Yao Erku. Mohon Yang Mulia, Ibu Suri, kembalikan nama baik saya. Kalian berani meragukanku? Yang Mulia, aku dan Dayang rendahan itu tidak ada hubungannya lagi. Yang Mulia. Apa yang kamu lakukan? Liu Yuyan. Aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu yang melakukannya? Yang Mulia memukulku. Kamu begitu kejam. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Tahun itu, kamu memanfaatkan perjalanan ke selatan untuk membunuh Hai Duong. Sekarang kamu ingin membunuh Selir Li dan menyerang anakku. Pengawal. Kunci permaisuri. Yang Mulia. Yang Mulia, ada kabar dari garis depan. Jenderal Liu telah merebut Lilon, menang total, dan sedang dalam perjalanan pulang. Ini kabar baik. Permaisuri, apa yang kamu lakukan di sana? Cepat bangun. Ya. Hari ini wanita itu telah mati. Dalangnya masih belum jelas. Tapi wanita ini dulunya adalah orang permaisuri. Hukum permaisuri 3 bulan tanpa gaji. Tahanan rumah selama 1 bulan. Saat ini Selir Li sedang mengandung. Berjasa meneruskan garis keturunan kerajaan. Atas perintahku. Angkat Selir Li menjadi selir utama. Selir Dung telah berada di istana selama 10 tahun. Berperilaku tenang, lembut. Secara khusus diberi gelar Selir Mulia Xian. Kalian berdua, cepat berterima kasih. Terima kasih, Ibu Suri. Apa yang Ibu Suri lakukan? Meskipun telah menaikkan status kita, tetapi seperti menggunakan keuntungan untuk membungkam kita, membahayakan keturunan kerajaan. Masalah sebesar ini, tapi hanya karena jasa militer, dia dihukum dengan ringan seperti ini. Sejak aku mengatur pertukaran obat, aku sudah menduga hasilnya akan seperti ini. Tapi, tujuan saya bukanlah ini. Lalu apa tujuan Yang Mulia? Dia datang. Kamu akhirnya datang. Aku setuju. Bersekutu denganmu. Yang Mulia Permaisuri, Jenderal Liu telah mengirim surat ke rumah. Dia menerima berita itu dari seseorang di ketentaraan. Dia meyakinkanku bahwa orang-orang yang menindas Yang Mulia, dia tidak akan melepaskannya. Bantu aku menulis surat balasan untuk ayah. Katakan padanya untuk berhati-hati. Dalam perkataan dan perbuatannya akhir-akhir ini, Yang Mulia sudah sangat membenciku. Yang Mulia Permaisuri, Yang Mulia hanya tergila-gila pada wanita itu. Di dalam hatinya masih ada Yang Mulia. Tidak pernah ada aku di dalam hatinya. Aku berjuang, merebut. Hanya karena aku tidak rela. Tidak rela dia tidak mencintaiku. Aku tidak rela. Jenderal Liu akan kembali ke istana dalam 2 bulan untuk melapor. Tepat pada waktunya untuk pesta tahunan di istana, Jenderal Liu telah membuat prestasi besar dan kembali. Dia adalah pejabat negara. Pesta keluarga ini, Yang Mulia, bagaimana kalau dia ikut serta? Tapi bagaimanapun juga permaisuri.
Kehormatan seperti itu, apakah keluarga ibunya pantas? Kakak Selir Xian, bagaimana menurutmu? Yang Mulia, pasti, berita tentang tahanan rumah permaisuri telah sampai ke telinga Jenderal Liu. Dia baru saja kembali dari prestasi besar. Yang Mulia harus lebih menghiburnya. Hibur? Aku sudah cukup toleran terhadap keluarga Liu. Bagaimana aku bisa menghiburnya lagi? Permaisuri melakukan kesalahan tetapi Yang Mulia tidak menyelidikinya. Ini menunjukkan bahwa Yang Mulia memiliki hati yang pemaaf. Keluarga Liu di masa depan pasti akan berterima kasih kepada Yang Mulia. Kebaikan Yang Mulia tak terhingga. Baiklah. Pesta. Biarkan Jenderal Liu bergabung. Adikku, mengapa kamu menyarankannya kepada Yang Mulia? Untuk membiarkan Jenderal Liu itu menghadiri pesta. Dia menyayangi anak perempuannya, siapa tahu, dia akan mempersulit kita. Aku hanya ingin dia mempersulit kita. Liu Mokenhan mengandalkan keluarga ibunya. Tidak peduli berapa kali kita menjatuhkannya, dia akhirnya akan membalikkan keadaan. Kakak, cabut rumput liar. Harus mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Aku ingin di pesta itu. Singkirkan seluruh keluarga Liu. Lalu bagaimana rencanamu? Danau anggur dan daging hutan yang tidak diketahui asalnya. Anggur yang enak adalah tebing kematian. Pernahkah kamu mendengar tentang rumput Guan Enhai? Apa itu? Rumput Guan Enhai tidak berwarna dan tidak berbau. Dicampur dengan anggur bunga persik, dapat membuat orang melihat sesuatu berwarna kuning dan berhalusinasi. Seluruh pesta itu menjadi tanggung jawabmu untuk diurus. Jika kamu menggunakan anggur bunga persik untuk memulai pesta, itu tidak akan sulit. Aku ingin meracuni Jenderal Liu, membuatnya membuat keributan di pesta. Setiap hidangan di pesta, sebelum makan, semuanya akan diuji racunnya dengan jarum perak. Seperti papan catur ini, kamu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Hanya 3 langkah lagi, kamu akan kalah dalam permainan. 1 langkah salah, akan menjadi penyesalan abadi, adikku. Dalam 3 langkah, adikku pasti bisa membalikkan keadaan. Langkah pertama, selama perjamuan berlangsung, semua orang mengenakan kostum kuning keemasan. Saat kakak mengaturnya, cukup perintahkan Kasim untuk mengambil kuning keemasan dan emas sebagai warna utama. Tunjukkan anugerah Kaisar. Lalu bagaimana dengan penggunaan perak untuk mendeteksi racun? Sembunyikan racun di tutup anggur. Langkah terpenting adalah orang yang menuangkan anggur harus orang kita. Selanjutnya, Yang Mulia menghormati para pejabat dengan anggur. Anggur bunga persik akan lebih enak jika dikocok. Kalian semua, silakan. Air datang. Benteng kota. Bagaimana? Pion yang bagus. Hanya dengan berada dalam bahaya, kita dapat mencapai kemenangan. Balas gigi dengan gigi, balas mata dengan mata. Apakah kakak bersedia untuk berpartisipasi?